Nama saya Bahatil Ramadan dari kelas PKI 2D. Di sini saya akan mereview buku yang berjudul Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi yang diterbitkan oleh Ristek Dikti pada tahun 2016 dan jumlah halamannya yaitu 326. Untuk memenuhi tugas terstruktur ya, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Risla Diba MPD. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan untuk mengembangkan warga negara agar memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Dalam pendidikan kewarganegaraan ada yang namanya identitas nasional. Identitas nasional ini sangat penting bagi bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia dapat dibedakan dan sekaligus dapat dikenal oleh bangsa lain. Identitas nasional bagi sebuah bangsa atau negara sangat penting bagi keberlangsungan hidup negara-negara tersebut karena dapat mempersatukan bangsa atau negara. Identitas nasional penting bagi kewibawaan negara dan bangsa Indonesia sebagai ciri khas bangsa. Selain identitas nasional ada juga yang namanya integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses pemersatukan bagian-bagian unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi satu kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi nation atau bangsa. Integrasi bangsa sangat diperlukan guna membangkitkan kesadaran identitas bersama, menguatkan identitas nasional dan membangun persatuan bangsa. Dalam pendidikan kewarganegaraan ada yang namanya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Konstitusi merupakan peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang menentukan bagaimana lembaga negara dijalankan. Konstitusi yang diperlukan untuk membatasi kekuasaan, membagi kekuasaan, dan memberi jaminan HAM kepada setiap warga negara. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara, HAM, prosedur pengubahan undang-undang dasar kadang-kadang berisi larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari undang-undang cita-cita rakyat. Kemudian ada juga harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Ini merupakan wujud dari hubungan warga negara dan negara. Hak dan kewajiban warga negara dan negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mulai pasal 27 sampai 34. Termasuk di dalamnya ada hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia. Peraturan ini bersifat secara garis besar jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dan segala dinamikanya yang diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmonis antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. Selanjutnya yaitu ada demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Berdasar pada ideologinya, demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang berdasar pada Pancasila, dalam arti luas merupakan kedaulatan dan kekuasaan tertinggi pada rakyat yang dalam penyelenggaraannya ditinjau oleh nilai-nilai Pancasila. Kemudian dalam arti sempit merupakan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan.
Praktik demokrasi Pancasila berjalan sesuai dengan dinamika perkembangan kehidupan negara Indonesia sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara. Sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan mencapai tujuan hidup negara, yakni kesejahteraan dan keadilan. Kemudian ada pula hukum yang berkeadilan. Negara merupakan organisasi masyarakat tertinggi. Negara dipandang sebagai subjek hukum yang mempunyai kedaulatan yang tidak dapat dilampaui oleh negara manapun. Ada 4 fungsi negara yang dianut oleh negara-negara di dunia, yakni melaksanakan penertiban, keamanan, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, pertahanan dan menegakkan keadilan. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi masalah dan tantangan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Penegakan hukum sangat penting diupayakan secara terus-menerus untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya. Dalam pendidikan kewarganegaraan juga ada wawasan Nusantara yang bertujuan sebagai konsepsi kewilayahan, selanjutnya dikembangkan sebagai konsepsi politik kenegaraan sebagai cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan wilayah dari bangsanya. Esensi dari wawasan Nusantara yaitu kesatuan atau keutuhan wilayah dan persatuan bangsa, mencakup pandangan akan suatu kesatuan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Wawasan Nusantara merupakan perwujudan dari sila ketiga. Yang terakhir yaitu ketahanan nasional dan bernegara. Ketahanan nasional dibedakan menjadi 3, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi atau doktrin, ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai metode strategi. Ketahanan nasional memiliki dimensi seperti ketahanan nasional ideologi, politik, dan budaya, serta konsep ketahanan berlapis dimulai dari ketahanan nasional dari keluarga, wilayah, regional, dan nasional. Inti dari keadilan nasional adalah kemampuan yang dimiliki bangsa dan negara dalam menghadapi segala bentuk ancaman. Kemudian bela negara merupakan sikap dan tindakan warga negara yang diatur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut dilandasi oleh kecintaan pada tanah air dan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Bela negara mencakup bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara non fisik atau non militer dari dalam maupun luar negeri. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta upaya bela negara.